bohong. Kalau kita itu bisa bohong ya, yang jualan pakan juga bisa bohong, peternaknya juga bisa bohong, tapi ayamnya itu jujur, nggak bisa bohong. Apa yang dia dapat, kita ngasih apa ke ayam, itu ayam akan mengembalikan begitu juga ke kita. Teknisnya biasanya pemberian pakan itu pagi hari rata-rata jam 6 sampai jam 7 lah, kira-kira jam segitu. Nanti setelah memberi pakan, pekerjaan selanjutnya itu bersihkan tempat minum. Tempat minum dibersihkan sampai bersih, kayak orang bersihkan gelas piring gitu ya, pokoknya sampai bersih. Terus kemudian baru ditambahkan air lagi. Nanti sekitar jam 10, jam 11 mulai diambil telurnya. Nanti siang jam 1, jam 2 ngasih pakan siang, kemudian nambahin minum, lalu ngambil telur yang sorenya. Nah, di sela-selanya itu biasanya waktunya untuk membersihkan kandang, kemudian melakukan disinfeksi. Setelah telur diambil ya, melakukan disinfeksi, kemudian mengontrol kondisi ayam, mengontrol membuang kotoran, misalnya yang bawahnya tanah ya, membersihkan kotorannya. Itu hal-hal seperti itu dilakukan di sela-sela tengah-tengah itu. Dan juga kalau misalnya masih mengantar telur juga itu dilakukan di tengah-tengahnya. Kemudian mungkin yang belum beternak ya, atau orang secara awam masih bingung juga masalah ini kok ayam bertelur apa, nanti yang ngawini siapa kok bisa bertelur gitu. Nah, itu ayam bertelur itu tanpa dikawini tetap bisa bertelur, produktivitasnya tetap baik dan tetap bisa bertelur dengan syarat kualitas pemeliharaan tadi, tapi telurnya itu tidak bisa menetas. Nah, kalau yang ayam dibuahi atau dikawini itu telurnya bisa menetas, kalau yang tidak dibuahi itu tidak bisa menetas. Dan semua ayam juga sebenarnya sama kayak gitu, hanya masalah produktivitasnya yang berbeda. Telur, apakah ayam telur tetap bisa bertelur tanpa dikawini, nanti bisa disimak di video yang ini ya. Yang umur 18 minggu itu standarnya umumnya bisa mulai menceri. Menceri itu latihan bertelur. Biasanya umumnya di umur 18 minggu. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Nah, itu tapi rata-rata di 18 minggu. Nanti umur-umur sekitar 22 sampai 23 minggu rata-rata produksi sudah tercapai 50 sampai 60% lah, rata-rata segitu. Ini kita ngomong di peternakan rakyat ya. Kalau di peternakan yang profesional, farm besar yang semuanya serba intensif dan bagus, itu mungkin bisa lebih dari itu. Tapi kalau standar peternakan tradisional atau peternakan rakyat, standarnya segitu. Nah, nanti umur sekitar 26 atau 28 minggu nanti mencapai puncak produksi. Puncak produksi itu artinya produktivitas ayamnya lebih dari 90%. Nah, itu biasanya bertahan tergantung dengan kualitas pemeliharaan. Nah, misalnya rata-rata 3 bulan. Itu bisa lebih kalau misalnya kualitas pemeliharaannya baik, pakannya baik, itu bisa lebih dari itu. Tapi kalau kualitas pemeliharaannya kurang, itu kurang dari itu, bahkan mungkin tidak tercapai puncaknya. Setelah puncak, nanti produksi ayamnya akan menurun. Misalnya dari 90% turun jadi 87, 86, 85, nanti turun lagi 80%. Kalau dihitung rata-ratanya di sekitar 80-85%. Itu sampai dengan menjelang berakhir. Mendekati akhir, produktivitasnya biasanya turun. Misalnya akhir rata-rata umur di 90 minggu ya, itu bisa lebih, bisa sampai 100 minggu atau lebih, atau bisa kurang tergantung kualitas pemeliharaan. Nah, itu biasanya produktivitasnya kalau menjelang akhir tinggal 75%, 70% atau bahkan kurang dari itu. Itu lebih baik di akhir karena itu sudah tidak menguntungkan, antara pakan yang masuk dengan produktivitas ayamnya sudah tidak seimbang. Bisnis peternakan itu tidak hanya ayam bertelur, secara umum bisnis peternakan itu bisnis yang relatif banyak sekali variabel yang harus kita perhatikan dan variabel yang harus kita upayakan sebaik mungkin. Jadi tidak simpel memang, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Sekarang variabel yang utama perlu diperhatikan itu dalam bisnis peternakan itu variabel masalah teknis pemeliharaan dan juga fluktuasi harga. Dari dua variabel itu, variabel yang pertama yaitu masalah fluktuasi harga, itu variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi variabel yang
kita itu nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Harga telur, harga jagung, harga bahan-bahan pakan yang lain itu kita nggak bisa mengendalikan. Jadi hukum pasar lah yang mengendalikan. Selama ini supply and demand tetap berpengaruh, tetap tidak bisa dikalahkan dengan memo dari pemerintah, dengan keinginan kita itu nggak bisa. Misalnya harga telur, idealnya harga telur misalnya 22.000, tapi kalau harga di pasaran 17.000, kita nggak bisa jual 22.000. Kita tetap harus mengikuti pasaran. Mau jual 22.000, siapa yang mau beli? Nah, itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Paling bisa kita minimalkan kalau kita untuk pemula ya, ayam kita masih sedikit, kita untuk pemula itu bisa disiasati dengan menjual direct langsung ke warung. Jadi sebenarnya kan ada urut-urutannya ya, dari farm nanti bisa ke pengepul telur, baru pengepul telur itu mendistribusikan ke warung-warung. Dengan mendistribusikan langsung ke warung, kita akan mendapatkan margin yang lumayan baik. Jadi memotong jalur distribusinya ya, itu kita bisa mendapatkan profit atau margin yang lebih baik. Tapi ketika ayam kita sudah mulai banyak, kita nggak bisa hanya mengandalkan warung, karena susah untuk bisa menampung hasil produksi kita. Kita harus tetap jual juga ke bakul atau pengepul. Nah, itu paling banter upayanya untuk masalah di fluktuasi harga maksimal seperti itu. Faktor yang satunya itu faktor produktivitas dari ternak yang kita pelihara. Jadi itu faktor yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau faktor yang tadi masalah harga, fluktuasi harga itu tidak bisa kendalikan, tapi kalau faktor produktivitas ayam kita bisa kendalikan faktor itu. Caranya adalah dengan mengupayakan manajemen pemeliharaan yang baik supaya produktivitasnya baik. Nah, kalau produktivitasnya baik, itu akan semakin efisien dan keuntungan lebih maksimal. Kemudian faktor apa saja yang bisa membuat ayam petelur itu produktivitasnya maksimal? Produktivitas ayam itu dipengaruhi dari ayamnya dan juga manajemen pemeliharaan, termasuk juga sampai dengan pakannya. Yang pertama ayamnya, kita mengupayakan ayam siap telur yang baik. Ayam siap telur itu bahasa yang sering dipakai itu pulet ya. Itu ayam umur grower, biasanya umur 13-16 minggu, orang-orang menyebutnya itu ayam pulet. Barangkali ada yang masih belum paham ya. Nah, itu kita beli pulet yang bagus. Pulet yang bagus adalah pulet yang seragam, bobotnya masuk, dan bentuk frame-nya bagus. Jadi tidak hanya beratnya, tapi juga frame-nya juga bagus. Frame itu rangkanya bagus. Nah, ayam petelur itu semakin rata juga semakin baik. Ayam petelur terlalu gemuk juga nggak baik, terlalu kurus juga nggak baik. Jadi kita harus melihat standar sesuai dengan di manual guide masing-masing strain. Misalnya umur 13 minggu ya kita harus ketemu bobot misalnya 1-1,1 kg. Jadi pemeliharaannya dipengaruhi oleh yang pertama masalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu caranya dengan menjaga kebersihannya dan juga kita mengupayakan disinfeksi. Disinfeksi itu semprot ya, penyemprotan kandang dan juga kita rutin vaksinasi. Jadi mengupayakan gimana caranya ayamnya itu sehat, tidak stres, kandangnya bersih, didisinfeksi. Kalau membersihkan kan hanya membersihkan yang kelihatan ya. Tapi yang bakteri dan virusnya yang nggak kelihatan itu dibersihkan dengan cara disinfeksi atau menyemprot disinfektan ke dalam lingkungan kandang dan kandangnya. Kemudian untuk yang menjaga biar sehat spesifik itu dengan melakukan vaksinasi yang rutin. Jadi kebersihannya dijaga, vaksinasinya rutin, kemudian pakannya cukup secara kualitas dan kuantitasnya. Itu menjaga kesehatan. Kalau misalnya ayam nggak sehat itu jangan berharap produktivitasnya baik. Ayam bisa berproduksi baik itu yang syarat pertama ya emang ayamnya harus sehat dulu. Faktor yang mempengaruhi yang lain adalah faktor pencahayaan. Jadi lighting atau pencahayaan itu sangat berpengaruh terhadap
kualitas produksi, karena pencahayaan itu sangat berhubungan dengan proses hormonal di tubuh ayam itu yang memerintahkan ayam untuk berproduksi atau mengeluarkan telur. Itu pentingnya pencahayaan. Nah, untuk detailnya pencahayaan seperti apa bisa dilihat di artikel atau video yang ini ya, tentang lighting atau pencahayaan ternak ayam petelur, kira-kira seperti itu. Kalau ingin lebih detail silahkan bisa disimak di video-video saya yang lain, itu ada informasi-informasi yang lebih detail tentang pemeliharaan ayam petelur. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.